Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Melinda, NPM 1811066100 dari jurusan Pendidikan Biologi PPLMA Muhammadiyah Sukarame, Bandar Lampung. Di sini kita akan membuat media pembelajaran dengan materi yaitu protista. Protista berasal dari kata protos yang artinya pertama. Jadi protista merupakan organisme eukariotik pertama yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti atau organisme eukariotik. Dan di sini kita akan membahas protista mirip hewan atau protozoa, meliputi rhizopoda, flagellata, ciliata, dan sporozoa. Yang pertama ada rhizopoda atau protista berkaki semu, yaitu mempunyai alat gerak berupa pseudopodia atau kaki semu, memiliki satu inti sel, dua vakuola, dan dua sitoplasma. Contoh dari rhizopoda yaitu ada amuba, yang memiliki struktur tubuh yaitu diantaranya pseudopodia, sitoplasma, nukleus, vakuola makanan, dan vakuola kontraktir yang memiliki beberapa fungsi tersendiri, yaitu pseudopodia sebagai alat gerak dan alat bantu makan, sitoplasma merupakan cairan sel yang memberi tekanan pada pseudopodia, nukleus berperan dalam proses reproduksi atau membelah diri, vakuola makanan untuk mencerna makanan, dan vakuola kontraktil untuk mencerna hasil proses metabolisme. Amuba bergerak mencari makanan dengan alat gerak yaitu amuboid dengan cara menjulurkan pseudopodia dan mengaitkan ujungnya dan mengeluarkan lebih banyak sitoplasma ke dalam pseudopodia. Yang kedua, flagellata atau protista berbulu cambuk, yaitu contohnya ada Eugana viridis, dapat membuat makanan sendiri dengan melakukan fotosintesis. Dengan bantuan cahaya matahari, makhluk hidup ini dapat mengubah klorofil menjadi energi. Struktur tubuh flagellata yaitu flagella sebagai alat gerak dan alat bantu makan, ada nukleus yang berperan untuk membelah diri, ada kloroplas berisi pigmen fotosintesis, ada bintik mata sebagai fotoreseptor, ada vakuola makanan untuk mencerna makanan, dan vakuola kontraktil untuk membuang sisa metabolisme. Ini adalah contoh dari flagellata yaitu ada Trypanosoma brucei, Giardia lamblia, dan Trichomonas vaginalis. Yang ketiga ada ciliata atau protista berambut halus atau rambut kecil, berfungsi untuk alat gerak dan alat bantu makan, memiliki dua inti sel yaitu makronukleus dan mikronukleus. Berikut struktur tubuh dari ciliata, yaitu ada cilia merupakan alat gerak dan alat bantu makan, ada mulut dan sitofaring sebagai jalan masuknya makanan dari luar, ada pori yaitu jalan keluarnya sisa hasil metabolisme, ada mikronukleus sebagai reproduksi seksual, makronukleus sebagai reproduksi aseksual, vakuola makanan untuk mencerna makanan, dan vakuola kontraktil untuk pembuangan sisa metabolisme. Contoh dari ciliata yaitu Paramecium caudatum, berperan sebagai mikroorganisme yang dapat mengatasi tingkat pencemaran di perairan atau sebagai pemangsa bakteri. Yang terakhir ada sporozoa atau protista berspora, tidak memiliki alat gerak sehingga hidup parasit pada manusia, menggunakan reproduksi aseksual dan seksual. Dan ini merupakan contoh dari sporozoa jika dilihat dengan mikroskop, yaitu ada Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, dan Plasmodium malaria, yaitu penyakit malaria yang ditandai dengan demam 2 hari, demam setiap saat, dan demam setiap 3 hari sekali, yang ditularkan dengan cara manusia dijangkit penyakit ini pada saat ookista yang tertelan karena belum cuci tangan, saat makan daging kambing atau sapi yang terinfeksi dan tidak dimasak dengan baik, kemudian kontaminasi alat masak melalui sentuhan pada daging yang tercemar, dan minum air yang mengandung ookista. Sekian video pembelajaran mengenai protista mirip hewan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.